Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita lanjut ya teman-teman ya. Kita udah sampai di XSL Secondary. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang basic correction, kemudian creative, kemudian curves. Nah, terus ada color wheels and match. Nah, hari ini kita akan membahas tentang HSL Secondary gitu ya, atau XSL Secondary. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tampilan menunya gitu ya, toolsnya, fiturnya. Nah, apa sih sebelumnya HSL Secondary itu sendiri? Nah, jadi HSL itu singkatan ya teman-teman ya. Jadi H itu adalah hue, kemudian S itu adalah saturation, dan L itu adalah luma atau luminance gitu ya. Jadi HSL Secondary ini adalah sebuah fitur untuk melakukan color correction gitu ya pada warna tertentu aja gitu ya teman-teman ya. Dari namanya sudah kelihatan secondary, jadi HSL Secondary ini dilakukan ketika primary-nya udah dibenerin gitu ya. Jadi dari primary editing dari color correction-nya udah selesai, semisal masih ditemukan warna-warna yang masih belum tepat gitu ya. Nah, untuk mempresisinya gitu ya, kita baru menggunakan HSL Secondary ini gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Ini saya punya beberapa footage ya teman-teman ya. Nah, ini nanti yang akan kita peragakan nantinya. Nah, untuk di footage saya yang sebelumnya itu saya tidak terlalu memerlukan gitu ya XSL Secondary ini. Jadi saya menggunakan footage yang lain. Ini saya ambil gratis dari Mixkit ya teman-teman ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada key yang pertama. Nah, ini ya. Jadi karena seperti yang udah saya jelaskan tadi, jadi XSL Secondary ini hanya untuk color correction hanya pada warna tertentu aja gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Di sini ada set color, di sini ada 3 eyedropper ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini adalah set colornya, kita pilih warnanya gitu ya. Terus kemudian ini ada tombol plus, ada eyedropper, kemudian ada plusnya. Ini fungsinya adalah untuk jika ingin menambah warna gitu ya. Masih dalam satu warna, masih dalam zona warna yang sama gitu ya. Nah, sedangkan yang minus ini adalah untuk menghilangkan warna-warna yang tidak diinginkan ya. Oke, langsung aja semisal contoh saya klik di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, saya ingin warna merah ini ya teman-teman ya. Saya ingin correction di bagian warna merah dari bunga ini gitu ya. Nah, bisa langsung kalian klik, atau misal kalian ingin sampel yang lebih besar gitu ya dari eyedroppernya, kalian bisa tahan tombol control. Nah, jadi lebih gemuk gini ya teman-teman ya eyedroppernya. Jadi dia mengambil sampel warna lebih banyak gitu ya. Oke, kemudian kita klik.
Nah, ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat di sini seperti ini bentuk-bentuk trapesium ini ya teman-teman ya. Jadi di sini dari Premiere Pro-nya udah dapat nih warna apa yang akan kita koreksi gitu ya. Nah, di sini ada panah yang bagian atas dan ada yang bagian bawah gitu ya. Nah, kalau yang bagian atas ini adalah untuk mengatur intensitasnya teman-teman ya, intensitas warnanya. Sedangkan yang anak panah yang bawah ini adalah lebih ke feather ya teman-teman ya. Jadi misal teman-teman sudah sering desain gitu ya, feather ini adalah bagian-bagian tepi-tepinya gitu ya, biar tidak terlalu kasar gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa menambahkan bagian tepi-tepinya supaya termasking juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa pakai yang bagian bawah ini. Oke, biar enak gitu ya tampilannya, kita bisa mengaktifkan yang ini ya teman-teman ya, centang yang ada di sini di sebelah kiri color or gray ini. Nah, seperti ya. Jadi kita bisa melihat warna yang kita masking gitu ya, warna yang kita pilih. Nah, di sini ada 3 jenis gitu ya. Kalian bisa pilih color black seperti ini atau white. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan gray aja seperti ini. Jadi warna yang kita pilih dan background-nya menggunakan warna abu-abu. Nah, di sini kalau kita lihat warna merahnya hanya keambil sebagian aja ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur gitu ya. Jadi kalau hue-nya udah pas merahnya, kita bisa naikkan intensitasnya dengan mengatur bagian yang sebelah atas gitu ya. Jadi ini warna kuningnya kalau kita lihat ini muncul ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Nah, kemudian kalau hue-nya sudah pas, kemudian saturation-nya kita bisa atur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur-atur gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari L-nya adalah lumanya, luminance gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jika sudah seperti ini, nah ini ya. Jadi warna merahnya udah tertangkap semua ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian juga bisa memakai preset-preset warna yang udah ada di sini ya teman-teman ya. Ini salah satu contohnya, misal merah gitu ya, ingin seleksi warna merah aja, maka kalian bisa tinggal langsung klik preset yang ada di sini. Nah, ini saya menggunakan manual, jadi saya seleksi warnanya dengan mengkontrol panah-panah yang ada di sini, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah di sini ada refine, gitu ya, di sini ada denoise dan ada blur. Nah, ini fungsinya adalah untuk denoise ini semisal dari footage kalian ada banyak warna-warna yang ikut gitu ya teman-teman ya. Ini kalian bisa atur di noise-nya, jadi noise-nya bisa berkurang gitu ya teman-teman ya. Nah, ini misal saya atur juga. Kemudian blur ini juga sama ya teman-teman ya. Nah, ini blur ini jadi biar lebih smooth gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ini bisa bias, bisa nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi harus sedikit aja. Oke. Jadi udah selesai seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada correction. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita baru melakukan correction. Nah, jangan salah paham ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan untuk mengganti warna bunganya gitu ya. Kalau mengganti warna kita udah pelajari di curves ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ini adalah untuk koreksi warnanya. Jadi misal merahnya terlalu jreng gitu ya teman-teman ya. Kita bisa dengan mulai menggeser-geser seperti ini. Nah gitu ya. Jadi warnanya bisa kalian atur. Nah seperti ini. Misal agak ke kuning-kuningan. Jadi bukan tiba-tiba aja yang warna merah kemudian kita ke hijau dia berubah jadi hijau. Bukan begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebatas koreksi aja gitu ya. Nah, misal seperti ini. Kemudian slider yang ada di sebelah kiri ini adalah untuk mengatur brightness-nya, lumanya gitu ya teman-teman ya.
Nah, semakin ke bawah maka akan semakin gelap, gitu ya teman-teman ya. Semakin ke atas maka akan semakin terang. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kalian juga bisa dengan mengatur seperti shadow, highlight, dan midtones ya, seperti di color wheels kemarin, gitu ya. Jadi kalian bisa atur shadownya sendiri, highlightnya sendiri, midtonesnya sendiri, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan memilih titik yang ada di ini. Oke, selanjutnya, nah di bawah sini ya teman-teman ya, jadi ada pengaturan yang sama seperti yang ada di basic correction gitu ya. Jadi kita bisa mengatur temperaturnya, kemudian tint-nya gitu ya teman-teman ya. Ada contrast, sharpen, dan saturation. Nah ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kalian gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini dia tidak akan merubah warnanya gitu ya, melainkan hanya mengatur koreksi dari warnanya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah misal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita udah melakukan correction, kita bisa uncheck di sini. Nah ini ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Ini jika sebelumnya seperti ini gitu ya. Nah setelah kita koreksi menjadi lebih agak kekuningan gitu ya teman-teman ya. Nah ini ketika kita play footage kita gitu ya, maka dia hebatnya teman-teman ya, dia akan terus seperti ini gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh masking melalui seleksi warna gitu teman-teman ya. Nah jadi warnanya akan terus tetap menyesuaikan seperti apa yang sudah kita atur di XSL secondary ini. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya punya contoh yang kedua, ini juga sama ya teman-teman ya. Misal kalian ingin seleksi jaket gitu ya, sweater dari nenek ini gitu ya teman-teman ya. Kita bisa langsung pilih aja warnanya. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini jika kita cek, misal kita ingin menambahkan warna gitu ya, kita bisa ambil bagian yang masih abu-abu gitu ya. Nah, seperti ini. Semisal nanti ada warna yang lain, kalian bisa gunakan yang minus ini ya teman-teman ya. Oke, kalian bisa atur supaya dapat ya warnanya. Nah ini ya, jadi kalau udah seperti ini terlalu berlebihan, jadi usahakan tidak terlalu kena semua warna yang lain ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini ya teman-teman ya, kita bisa pilih yang single seperti ini atau mungkin triple seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur dari shadownya sendiri, metodenya sendiri, dan highlightnya sendiri gitu ya. Nah di sini saya mau pakai yang ini aja. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kita udah bisa atur warnanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita juga tidak mengharapkan warna itu akan berubah sesuai warna yang kita pilih gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hanya tintnya aja gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa biru banget. Nah seperti ini contohnya, kita udah ke warna biru gitu ya, hampir mentok, tapi dia jadinya warna ungu gitu ya. Nah jadi seperti itu, ini hanya koreksi warna aja gitu ya teman-teman ya. Nah, misal seperti ini juga sama ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian bebas mengatur gitu ya, bagian-bagian mana yang sekiranya perlu dikoreksi warnanya gitu ya teman-teman ya. Kemudian saya punya contoh yang ketiga. Nah, ini ya, misal di sini juga saya mau ambil bagian baju dari Mbak ini gitu ya. Nah, misal kita mau ambil preset yang ada di sini ya teman-teman ya, warnanya adalah warna kuning kehijau-hijauan gitu ya. Kita bisa langsung ambil warnanya seperti ini. Nah gitu ya.
Kalau kita lihat dari color grade-nya, nah maka otomatis dari bajunya udah keambil gitu ya teman-teman ya. Cuma dari yang lainnya, environment yang lainnya kena juga gitu ya teman-teman ya. Ini nanti jika kita mengatur warnanya, maka semuanya juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi kalian harus mengatur lagi. Nah ini agak susah memang ya, kalau warnanya hampir sama. Jadi kalian memang harus benar-benar atur gitu ya, supaya tidak kena yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi seperti ini masih ada beberapa gitu ya. Jadi nanti semisal kalian punya footage sendiri, kalian bisa atur gimana caranya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa lebih rapi lagi gitu ya. Jadi semisal memang footage yang enak untuk editing XSL secondary ini adalah memang bagian-bagian yang kontras dengan background gitu ya teman-teman ya. Jika sama, itu adalah hal yang memang agak sulit, jadi kita perlu masking tambahan gitu ya. Nah di sini saya mau atur gitu ya. Nah jadi agak sedikit lebih oranye gitu ya. Nah jadi bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bajunya bisa berubah seperti ini. Tapi kita kalau lihat ya teman-teman ya, di sini terdampak ya teman-teman ya, dari pintu ini kita bisa lihat di sini ada warna oranye juga gitu ya. Nah kalau misal kita mainkan. Nah ini ya, jadi warna itu akan terus muncul ya teman-teman ya. Jadi mengikuti gerakan, jadi dia akan seleksi bagian warna-warna yang udah kita pilih tadi gitu ya. Nah ini ya contohnya teman-teman ya, salah satu yang terdampak juga. Nah, kalau semisal kita hilangkan dulu efeknya. Nah hasilnya kan warna hijau ya teman-teman ya bajunya ya. Dan di gambar ini, lukisan ini gitu ya, ini juga warnanya hijau juga gitu ya. Nah, ketika kita aktifkan, maka foto ini juga menjadi warna oranye gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian benar-benar harus seleksi supaya environment-nya di luar objek ini nggak kena gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini juga terdampak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa atur seperti itu. Nah mungkin itu aja penjelasan dari XSL secondary. Kalian bisa manfaatkan ini untuk koreksi warna, untuk spesifik warna gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk mengatur keseluruhan dari footage kita, melainkan hanya warna-warna tertentu saja yang kita pilih gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon koreksinya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.